Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala at-tajus subkiyu al-islamu a'malul jawarihi wa la yu'tabaru illa ma'al imani. Qala berkata at-tajus subki, Syekh Tajuddin As-Subki, ini seorang tokoh yang mengarang kitab antara lain Al-Ashbah wan Nadhair. Tajuddin As-Subki berkata, Al-Islamu a'malul jawarih. Islam itu perbuatan anggota badan. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Dan Islam tidak dianggap illa ma'al iman kecuali beserta keimanan dalam hati. Wal imanu, dan iman itu tasdiqul qalbi, adalah membenarkan dengan hati. Wala yu'tabaru, dan tidaklah dianggap tasdiqul qalbi, tidaklah dianggap iman illa ma'at talaffudzi bisyahadataini, kecuali dengan melafadzkan dua kalimat syahadat. Wa naqala an-Nawawi, dan menukil siapa an-Nawawi, Imam Nawawi menukil fi syarhi Muslimin dalam syarah kitab Muslim, Sahih Muslim, beliau menukil ittifaqo ahli sunnah wal muhaddithin, akan kesepakatannya ahlu sunnah wal jamaah dan juga ulama muhaddisin, ulama hadis wal fuqaha'i, dan kesepakatan ahli fikih wal mutakallimin dan ulama kalam, kesepakatan ala annaman, bahwasannya orang amana bil qalbihi, yang iman dengan hatinya, walam yantiq bilisanihi, tetapi dia tidak mengucapkan dengan lisannya, orang iman hatinya tapi tidak mengucapkan syahadat, ma'a qudratihi, beserta kemampuannya dia mampu pada syahadat, kana mukhladan finnari, maka orang itu mukhladan, dikekalkan finnari, di neraka. Intaha, selesai perkataannya Imam Nawawi dalam syarah kitab Muslim. Melanjutkan pembahasan tentang iman dalam kitab Irsyadul Ibad. Pembahasan yang lalu, malaikat Jibril dalam rupa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad. Yang dulu tuh Pak, sebelum puasa ya. Malaikat Jibril datang dalam rupa laki-laki yang bagus, ganteng. Ini datang kepada Nabi Muhammad saat itu sedang di depan para sahabat. Ini mengajarkan apa itu Islam. Islam itu mengucapkan syahadat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan seterusnya sampai haji. Apa itu iman? Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, dan seterusnya. Apa itu ihsan? Nah, ternyata itu malaikat Jibril. Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Umar dan kepada para sahabat lain, itu barusan Jibril mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, dari sini maka ada satu pembahasan iman itu, kata Syekh Tajuddin As-Subki itu, Islam itu perbuatan anggota badan. Semuanya anggota badan. Salat kan anggota badan. Rukun Islam yang kita kenal itu salat, itu anggota badan. Kemudian puasa, yang lapar apa Pak? Puasa. Perut badan bukan? Badan juga. Haji, yang capek, yang pegel apa? Badan juga. Itu semuanya rukun Islam adalah perbuatan anggota badan. Islam adalah perbuatan anggota badan. Tapi Islam tidak dianggap kalau tanpa keimanan. Ada orang nahan lapar dari subuh sampai maghrib, tapi dia bukan karena iman kepada Allah dan kepada ajaran Nabi Muhammad, bukan, tapi karena mogok makan, maka tidak dianggap sebagai ibadah puasa. Jadi ibadah-ibadah dalam Islam yang paling gampang itu kita lihat dari rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya amal atau perbuatan anggota badan, tapi itu tidak dianggap kalau tanpa iman. Jadi dasarnya harus ada iman. Harus ada iman dalam hati bahwa sholat ini perintah Allah, perintah Nabi Muhammad. Puasa ini adalah perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad. Harus ada keimanan itu. Nah, kalau ada dasar keimanan, maka baru itu dianggap sebagai Islam. Kalau tidak ada dasar, hanya tanyain ngapain bang ke Mekah, ngapain bang ke Madinah. Saya emang ngikut-ngikut aja, travel, ngikut sama orang. Emang abang udah sadat belum? Saya emang pengen lihat aja, katanya cakep di sana. Jalan-jalan, healing, dia bilang gitu. Tapi belum ada keimanan, maka tidak disebut sebagai ibadah haji, tidak disebut sebagai ibadah umroh. Kenapa? Karena tidak ada keimanan tadi.
Dia tidak mengikuti Nabi Muhammad dan tidak mengikuti perintah Allah, dia hanya ikut-ikutan saja. Jadi perbuatan Islam tadi, perbuatan badan itu harus didasari dengan keimanan. Nah, iman itu apa? Iman itu membenarkan dari hati, membenarkan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ditambah lagi membenarkan bahwa sholat adalah perintah Allah, puasa Ramadan adalah kewajiban dari Allah, zakat adalah kewajiban dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad, haji adalah kewajiban. Nah, membenarkan, hatinya membenarkan. Jadi iman itu tasdikun bil qalbi, ini membenarkan dengan hati. Namun pembenaran atau ikrar atau upaya membenarkan dari hati ini harus terejawantahkan atau terrealisasi lewat mulut, harus dengan syahadat. Harus ada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Syekh Tajuddin As-Subki di sini, Islam perbuatan anggota badan, tapi dasarnya harus iman. Iman betul, iman itu adalah dalam hati, tapi iman harus keluar, bentuknya harus bentuk syahadat. Kalau tidak ada bentuk yang keluar, yaitu tidak ada syahadat yang dilafadzkan, maka tidak sah iman orang itu. Kalau iman itu tidak sah, maka tidak sah semua sholatnya, pergi ke Mekahnya, semua nggak sah. Jadi dasarnya harus ada lisan, habis lisan itu sebagai hati, sebagai dalil atau petunjuk bahwa hatinya iman. Nah, setelah itu baru melaksanakan sholat, puasa, baru dianggap sebagai Islam dan iman. Dia sebagai mukmin dan muslim. Nah, ini dikutip oleh muallif pendapat Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi Banten, bukan Imam Nawawi. Imam Nawawi yang lebih dahulu, Imam Syafi'i, kemudian setelah Imam Syafi'i itu ada muridnya namanya Imam Mazani. Imam Mazani itu baru setelah itu ada Imam Juwaini namanya, yang disebut dengan Imam Haramain. Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. Nah, dari Imam Ghazali baru bawahnya itu baru ada Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi di sini dikutip oleh pengarang, Imam Nawawi mengatakan bahwa sepakat ahlu sunnah wal jamaah, ulama hadis, ulama kalam, dan ulama ahli fikih ini sepakat bahwasannya orang yang hatinya iman tapi nggak syahadat padahal dia mampu bersyahadat, maka dia kekal di neraka. Hatinya iman. Kalau ditanya dalam hati, dia ngomong dari hati ke hati, malam-malam iman nggak kepada Allah? Iman saya. Percaya nggak kalau Muhammad utusan Allah? Percaya. Tapi nggak mau ngomong asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mukhladan finnar, maka kekal di neraka. Jadi wajib mengucapkan. Ini pendapat yang dikutip oleh pengarang Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin, dikutip. Ini pendapat Imam Nawawi yang ada dalam syarah kitab Sahih Muslim itu. Namun saudara, ada pendapat lain, dan ini juga dijelaskan sebenarnya tidak seperti itu keadaannya. Justru mayoritas ulama Asy'ariyah atau ulama Asy'ariyah, ulama kalam Asy'ariyah, dan juga sebagian ulama fikih Hanafi ini mengatakan bahwa orang yang hatinya iman tapi dia tidak syahadat, maka dia mukminun asim. Dia sebenarnya orang mukmin, udah iman, tapi dia dosa. Kenapa dosa? Ya iman sih nggak mau syahadat, gitu doang. Terus gimana? Nanti di akhirat dia ke neraka tapi nggak kekal. Kenapa? Iman dia, cuma belum sempat syahadat. Ini menurut pendapat. Artinya begini, yang disampaikan oleh mu'alif di sini oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ini ada pandangan lain, ada pandangan ulama yang justru lebih kuat. Memang Irsyadul Ibad dan juga Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kadang-kadang ada beberapa bagian-bagian yang keras. Walaupun di pelajaran di pesantren ada beberapa bagian yang keras. Karena kan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari itu orang India. Orang India, kemudian ada pendapat-pendapat ulama lain setelahnya yang kemudian mengkoreksi Irsyadul Ibad dan juga mengkoreksi Fathul Mu'in. Memang kitabnya terkenal, tapi banyak juga ini sanggahan-sanggahan atau banyak pendapat-pendapat sebagai pembandingan. Justru yang dikutip oleh Syekh Zainuddin dalam Irsyadul Ibad ini justru bertentangan dengan pendapat umum.
pendapat umum ulama Asy'ariyah dan juga ulama Hanafiyah, bahkan jumhurul ulama itu mengatakan orang yang hatinya iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, tapi dia nggak syahadat, ini dia tetap orang mukmin, dia Islam di mata Allah. Jadi nanti di akhirat gimana? Sorga ujungnya, cuma diceburin dulu ke neraka karena nggak mau syahadat. Tapi tetap nanti diangkat. Kenapa? Ada iman di situ. Iman itu bercahaya, Pak. Jadi walaupun kecil, iman itu bercahaya. Ya, kriap-kriap gitu ya. Ada yang imannya cuma kecil banget, tapi itu akan kelihatan dan nanti akan diangkat kalau ada keimanan. Orang-orang yang belum sempat syahadat, kemudian mati, tapi hatinya iman, ini nanti nggak kekal di neraka, nanti diangkat. Nah, tergantung cahaya keimanan itu ya terang banget apa enggak. Kalau misalnya ya kriip-kriip tadi ya agak lama di nerakanya, ya orang susah nyarinya. Ya kayak ini cahaya lampu berapa watt, lampu kecil tuh ya yang 5 watt gitu enggak ini, padahal di situ terang banget apinya, nggak kelihatan, jadi lama. Ini menurut pendapat, justru pendapat yang kuat, orang yang iman hatinya tapi belum sempat syahadat, dia adalah orang mukmin di sisi Allah, tapi dia dosa karena nggak mau mengucapkan syahadat, nanti ujung-ujungnya tetap surga. Jadi nggak kekal di neraka, tapi nggak kekal. Kalau pendapat mu'alif kan di sini kekal di neraka. Nah, lalu bagaimana hubungan di hukumnya di dunia? Orang yang iman hatinya tapi tidak syahadat, iman di sisi Allah, Islam di sisi Allah, tapi di sisi manusia tetap kafir. Maksudnya bagaimana di sisi manusia tetap kafir? Orang itu nggak boleh nerima waris dari orang Islam walaupun dia anaknya. Orang itu nggak boleh kawin sama orang Islam karena dia belum syahadat walaupun hatinya iman. Jadi aspek hukumnya, aspek hukum dunia, dia tidak mendapatkan hak-hak sebagai orang Islam. Kenapa? Karena belum syahadat walaupun hatinya iman. Dia nggak dapat waris, nggak boleh kawin sama ini, sama muslimah atau sama orang muslim, nggak boleh kawin. Termasuk juga nanti kalau meninggal itu nggak boleh disatukan dengan pekuburan orang Islam. Termasuk juga nggak boleh disolatin. Kenapa? Belum syahadat. Walaupun kata malaikat misalnya itu dia iman hatinya misalnya gitu, malaikat bilang tetap nggak boleh, karena nahkumu bidzahir. Namanya fikih itu menghukumi yang zahir-zahir. Yang zahir kan lisan, kedengeran ada ucapan Islam. Nah, kalau yang hati nggak bisa dideteksi sama fikih, maka karena dia belum ada syahadat, maka nggak boleh dihukumi sebagai Islam. Hak-hak sebagai muslim putus, belum dapat dia. Jadi dia tetap di sisi manusia tetap sebagai orang kafir, tidak mendapat hak muslim. Walaupun di sisi Allah, karena Allah Maha tahu dia iman hatinya, dia itu tetap iman. Nah, mampir dulu ke neraka. Lalu bagaimana mendamaikan pendapat Imam Nawawi di sini? Imam Nawawi di sini ada Syekh Ihsan Jampas dalam sarah kitab Irsyadul Ibad ini menyebutkan ini mendekatkan kutipan dari Irsyadul Ibad. Ini caranya mungkin yang dimaksud oleh Imam Nawawi, apabila ada orang sudah tahu imannya, orang itu sudah tahu bahwa dia ada orang yang hatinya iman kepada Allah dan dia dipaksa atau disuruh untuk syahadat tapi masih kekeh nggak mau juga syahadat padahal dia mampu. Nah, itu baru namanya orang yang kekal di neraka. Jadi maksudnya udah iman tapi disuruh dan dipaksa diajak buat syahadat dia tetap nggak mau ya, maka itu kekal. Mungkin maksudnya seperti itu. Alhasil iman itu, saya ulang, Islam itu perbuatan anggota badan, iman itu perbuatan hati. Jadi tidak ada syarat iman syahadat, nggak ada. Tidak disyaratkan iman itu syahadat, karena iman adalah perbuatan hati. Kalau Islam ya disyaratkan syahadat, karena rukun Islam yang pertama kan syahadat. Maka ibadah-ibadah yang ada dalam rukun Islam itu ibadah yang bisa dideteksi, yang bisa kita lihat bentuknya, itu harus berdasarkan perbuatan
badan berdasarkan syahadat juga. Nah, kalau iman enggak. Iman ini perbuatan hati, maka yang tahu hanya Allah. Karenanya tidak disyaratkan mengucapkan. Ini nanti hukumnya di sisi Allah, dia mukmin indallah tapi kafir indan nas. Di sisi manusia dia tidak dapat hak-hak sebagai orang Islam. Wa'lam dan ketahuilah annahu bahwasanya yushtaratu fi islami kulli kafirin, disyaratkan dalam Islam setiap orang kafir disyaratkan at-talaffuzu bisyahadataini, melafadzkan dua kalimat syahadat. La ityanu lafzi asyhadu, tidak disyaratkan mendatangkan lafaz asyhadu. Wal adharu, dan pendapat yang lebih unggul itu al-iktifa, mengambil kecukupan bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa huwa muqtadu kalamir raudhah, ini adalah yang dicantumkan dalam kalam kitab Ar-Raudhah, dalam pembahasan di kitab Ar-Raudhah. Lakin alladhi itamadu ba'dul mutaakhirin, tetapi keadaan atau pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama mutaakhirin, istiratuhu, mensyaratkan lafaz asyhadu. Wa huwa muqtadu kalamil ubab, dan ini sesuai dengan pembahasan dalam kitab Al-Ubab. Fa alaihi law qala a'lamu, fa alaihi, maka atas syarat ini, law qala a'lamu, apabila ada seseorang berkata a'lamu bukan asyhadu, au asqutuhuma, atau aku menggugurkan, atau asqutuhuma, atau aku menggugurkan keduanya, faqala, maka lalu dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lam yakun musliman, maka dia tidak termasuk orang muslim. Wa li ba'di a'immatina ra'yun ta'lithun, dan milik pendapat ulama kita, sebagian pendapat ulama kita ada pendapat ketiga, yaitu istiratu asyhadu, mensyaratkan asyhadu, au muradifuha, atau yang sepadan, yang sinonim dengan asyhadu, ka'alamu, seperti alamu. Fayam bagi likulli man yuslimu al-ihtiyatu bi ayyaqula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka seyogianya bagi orang yang mau masuk Islam ini hati-hati mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pembahasan tentang syahadat yang merupakan tolak ukur keislaman seseorang. Orang kafir yang baru mau masuk Islam, hukumnya wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beserta tahu artinya. Lalu muncul pertanyaan, apakah asyhadu, lafaz asyhadu yang artinya aku bersaksi, itu termasuk syarat wajib apa enggak? Pendapat pertama, ada yang mengatakan tidak wajib. Jadi kalau ada orang sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah Islam, nggak perlu pakai asyhadu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua nggak seperti itu, sebagaimana sesuai dengan kitab Al-Ubab. Pendapat kedua, kalau tadi di kitab Ar-Raudhah disebutkan nggak perlu pakai asyhadu. Nah, pendapat yang kedua wajib pakai asyhadu. Jadi kalau ada orang tanpa asyhadu, enggak, saya nggak pakai asyhadu, saya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah doang. Ada orang seperti itu. Atau orang mengganti asyhadu dengan kata lain, a'lamu. A'lamu itu artinya saya yakin, bukan saya bersaksi, saya yakin. A'lamu alla ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang begitu. Nah, menurut pendapat yang kedua ini nggak sah, harus pakai asyhadu. Nah, ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga, ada yang membolehkan mengganti lafaz asyhadu dengan a'lamu karena artinya sama, muradif atau sinonim. Jadi boleh a'lamu alla ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammadar Rasulullah, itu boleh dan sah. Ini tiga pendapat di sini. Ya, kita kan yang berlaku umumnya pakai asyhadu semua ya. Iya, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, ya baru mau mu'allaf, itu harus pakai asyhadu. Kita pegang pendapat yang kedua nih. Memang lebih hati-hati sih, lebih hati-hati harus pakai lafaz asyhadu ini. Dan ini hanya untuk talafuz atau ikrar orang yang baru mau masuk Islam. Tidak boleh syahadat untuk kita yang udah Islam dalam sholat. Artinya dalam sholat itu jangan diganti-ganti, udah waktu kita tahiyat tetap asyhadu an la ilaha illallah, jangan diganti a'lamu alla ilaha illallah. Begitu juga jangan dihilangin asyhadunya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak boleh, harus pakai asyhadu kalau itu. Ini untuk orang yang baru mau masuk Islam, maka ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, yang umumnya berlaku dulu ini di kita, pakai asyhadu harus dua-duanya. Asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pendapat kedua, boleh nggak pakai asyhadu, cukup pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah Islam. Pendapat yang ketiga, asyhadu boleh diganti dengan lafaz yang sinonim, yang sama seperti a'lamu. Namun sama ya artinya. Artinya mirip atau serupa seperti a'lamu. Namun yang perlu lebih hati-hati di sini, ini harus disertai dengan makna. Jadi mengucapkan syahadat Arab itu ya harus tahu artinya. Ya, tidak boleh nggak tahu artinya. Maka dalam pembahasan berikut di sini disebutkan bi ayyaqula asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Haruslah hati-hati dengan cara mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan maknanya apa? Wa makna asyhadu a'lamu wa ubayyinu. Makna dari asyhadu, makna dari bersaksi, aku yakin dan aku benar-benar menjelaskan. Wa yushtaratu tartibuhuma, dan disyaratkan tartib. Tartib itu berurutan antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Jadi jangan dibalik syahadat rasul dulu, nggak boleh dibalik asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu baru asyhadu la ilaha illallah. Harus tartib syahadat tauhid dulu. Fala yasihul imanu bin nabi qabla al imani billah. Maka tidak sah iman kepada nabi sebelum iman pada Allah. Jadi nggak sah kalau asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu, nggak sah, harus diulang. Lal muwalatu bainahuma, tidak disyaratkan mualah. Nah ini bedanya tartib dengan mualah, hubungannya dengan pembahasan tadi. Tidak disyaratkan sambung nyambung. Ada orang masuk Islam misalnya, dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah, terus ngopi dulu. Ngopi dulu, sabar bang ya, sabar. Terus baru wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah udah apa. Ini dalam prosesi masuk Islam tidak disyaratkan mualah. Tidak wajib sambung menyambung, boleh dipisah. Tapi wajib tartib. Tartib itu urut. Wajib asyhadu an la ilaha illallah dulu, nggak boleh asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu. Jadi harus urutannya seperti itu. Urut wajib, tapi sambung menyambung nggak wajib. Boleh jeda antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Walal arabiyyatu, dan tidak disyaratkan pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa yang non Arab, misalnya pakai bahasa Sunda. Ayah orang Sunda dia eueuhnya. Ayah. Saya bersaksi apa mang bahasa Sundanya? Abdi bersaksi misalnya boleh. Abdi bersaksi alla ilaha illallah. Abdi bersaksi bahwasana bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Boleh. Jadi nggak wajib pakai bahasa Arab. Nggak disyaratkan atau nggak diwajibkan pakai bahasa Arab. Ada orang syahadat pakai bahasa Jawa, boleh, sah, udah jadi Islam. Tidak diwajibkan pakai bahasa Arab. Wa in ahsanaha, meskipun orang itu jago bahasa Arab atau bisa bahasa Arab, meskipun dia sebenarnya bisa, tapi dia maunya pakai bahasa daerah dia, nggak apa-apa, sah. Tetapi lakin yushtaratu fahmu makna ma talaffadhu bihi. Tetapi disyaratkan memahami makna lafaz yang dia ucapkan. Yang penting paham, nggak harus Arab, yang penting dia paham yang dia ucapkan. Nah selebihnya makna dari syahadat itu, wahua maknanya annahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, bahwasannya tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya fil wujudi dalam segala wujud illallahu, kecuali Allah. Al-munfaridu bil uluhiyati, yang sendirian bil uluhiyati, dalam sifat uluhiyah, dalam sifat ketuhanan. Ketik. Jadi bahasa apapun boleh dan sah untuk syahadat, tidak wajib Arab. Meskipun dia bisa bahasa Arab, yang penting dia paham yang dia ucapkan. Yang penting dia ngerti yang dia ucapkan. Nah, pengertian yang lebih sempurna
saat kita mengucapkan syahadat itu maksudnya asyhadu an la ilaha illallah, itu maksudnya tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya dalam segala wujud ini kecuali Allah. Jadi tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah yang satu-satunya memiliki sifat ketuhanan. Ini makna dari syahadat. Wa yazidal musyriku kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Dan hendaklah seorang musyrik ayyazida, dia menambah, tambah lafaz ini, tambah redaksi ini, kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Aku ingkar bima terhadap sesuatu kuntu yang dulu aku asyraktu, menyekutukan bihi dengan sesuatu tersebut. Wa ana bariun min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Dan aku berlepas tangan, aku meninggalkan min kulli dinin, segala agama, yukhalifu dinal Islam, yang bertentangan dengan agama Islam. Titik. Fala yasirul musyriku, maka tidak jadi seorang musyrik mukminan sebagai orang mukmin hatta yadumma ila syahadataini, sehingga dia menggabungkan kepada dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dan rasul, menggabungkan dalika akan lafaz kafartu bima kuntu asyraktu tadi, kama fir rawdah wal ubab, sebagaimana dalam kitab rawdah dan kitab ubab. Waqila la yajibu ziyaratu dalika, dan dikatakan tidak wajib mengucapkan itu. Orang musyrik menyembah selain Allah, dulunya dia dulu nyembah selain Allah, nyembah patung, selain Allah dia nyembah api, selain Allah dia dulu nyembah pohon misalnya, namanya musyrik. Orang musyrik ini saat dia masuk Islam, dia dianggap sebagai seorang muslim dengan keimanannya itu, dia wajib syahadat. Dan syahadatnya ada tambahannya untuk orang yang menyekutukan Allah. Tambahannya kafartu bima asyraktu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bariun min dinin yukhalifu dinal Islam. Dulunya dia nyembah Monas, dulunya dia nyembah patung, pancoran, dia sembah. Maunya kalau sujud di situ, kan namanya musyrik. Maka syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Maksudnya aku ingkar dengan segala sesembahan yang dulu pernah aku sembah, dan aku bebas dan aku berlepas diri dari segala agama selain agama Islam. Itu harus ada redaksi itu tambahan. Ini menurut pendapat pertama, harus pakai tambahan itu. Tapi ada kil atau kau lain nggak, udah sama aja. Yang penting udah dua itu, udah syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah dan udah syahadat rasul asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah sah jadi orang Islam. Ini sekelumit tentang syahadat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, Islam. Islam itu perbuatan zahir, badan, kelihatan semuanya. Jadi tolak ukurnya jelas. Nah, kalau iman kepada Allah, iman kepada malaikat, hati semuanya. Perbuatan hati sebagai dasar atau fondasi. Fondasi kan gak kelihatan. Fondasi kan ada di dalam semuanya. Nah, nanti munculnya itu dengan syahadat, munculnya dengan gerakan sholat, munculnya dengan laparnya perut puasa. Itu jadi bangunan-bangunannya itu. Jadi ada akarnya semuanya Pak, agama. Agama itu akarnya iman. Akar ini penting. Kalau nggak berakar, maka gampang goyah. Begitu ditawarin, nggak usah sholat bang, nah gaji sebulan 1,5 miliar, berhenti dia sholat. Berhenti, orang nggak berakar. Dia emang kemarin ngapa rajin banget sholat bang? Ya kemarin rajin sholat, saya ngikut-ngikut aja. Biar kayak orang-orang, ada yang nawarin, ya udah saya lepas aja itu. Naudzubillah ya begitu. Berarti nggak berakar. Dia sholatnya tidak ada akar keimanan, jadi harus ada akar keimanan. Iman, ibadah hati. Kalau Islam itu ibadah badan semuanya, tapi dua-duanya harus dipadukan. Dan iman atau ibadah hati ini fondasi, ini adalah ibadah yang nilainya sangat berat, timbangan kebaikan itu sangat berat. Saya katakan mungkin imannya seseorang, dia iman mengucapkan syahadat itu lebih berat dibanding dosa-dosa
ya besar yang lain, lebih berat itu. Misalnya dia zina, kemudian dia mabok, tapi dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu karena iman, ada keimanannya itu, ya maka meskipun nanti dia dosanya menjerumuskan dia ke neraka, tetap keangkat lagi nanti, karena iman ini besar banget nilainya di sisi Allah. Dengan demikian perbuatan hati seperti iman, ikhlas, qanaah, ridho, tawakal itu kan nggak kelihatan bentuknya semuanya. Tawadu itu bentuknya bukan jalannya nunduk gitu, bukan. Qanaah, nerima pemberian Allah, itu bukan yang paling kuru yang paling kurus ya, terus yang paling ini, yang paling belel bajunya, bukan. Ukurannya nggak bisa keukur. Qanaah, ikhlas, tawadu itu ibadah hati, termasuk iman itu ibadah hati atau perbuatan hati. Dan perbuatan hati ini sangat penting, karena Islam atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bukan hanya agama zahir saja, bukan hanya agama badan saja. Jadi ada pondasi dalam hati. Yang hati ini harus benar-benar sebagai akar tadi. Ya sholat kita jadinya ada ikhlasnya, kemudian sikap kita terhadap rezeki ada qanaahnya, sikap kita terhadap musibah-musibah ada ridhonya, itu penting banget. Islam menggabungkan dua ini, menggabungkan hati dan badan. Wa'lam annal imana billahi i'tiqadu annahu wahidun, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.